Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yatisam Official ya. Semoga kalian selalu sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya, gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah ya guys ya. Hari ini panas banget, jadi Kaisam itu ngoceh di dalam rumah ya guys ya. Oke, kita doakan dulu teman kita yang lagi sakit, semoga kesehatkan. Teman kita yang masih berjuang di rumah majikan, fighting. Buat teman kita yang masih kesulitan, semoga Allah mudahkan juga. Yang punya hutang lunas, amin. Teman kita yang bahagia, jangan lupa bersyukur. Oke, hari ini hari Sabtu, nanti malam Minggu. Selamat yang punya pacar. Kaisam saya jomblo, ya udah nggak apa-apa. Jomblo aja udah bahagia guys, yang penting ngopi. Ayo, yang puy. Alhamdulillah Kaisam habis makan siang, ini lagi ngopi, lagi santai, mau ngobrol sama kalian. Ada kasus yang bisa kita bahas bareng guys. Nah menurut kalian nih, kira-kira kalian punya pengalaman nggak nih dengan kasus yang seperti ini? Nah, kita juga harus pintar ya guys ya dalam menerima berita. Ini bener nggak sih terjadinya? Terus mungkin nggak sih CC-nya yang lakuin? Karena ini materinya tentang domestic helper ya guys ya, tentunya tentang pekerjaan kita. Oke, langsung aja yuk guys bahas. Ayo guys, putar otak kalian, kita diskusi bareng ya. Namanya kita selalu saling mengingatkan, saling belajar dari kasus teman kita supaya kita selamat selumut selamat. Oke, aduh di dapur panas juga ya guys ya. Aduh, nggak apa-apa ya guys ya. Oke, ini beritanya sudah muncul di hari kemarin. Berarti kalau misalkan berita ini sudah diangkat oleh media lokal, itu artinya polisi itu sudah merilis sebuah kasus yang kasusnya itu sudah pasti ada. Tapi kejelasan kasusnya ini masih dalam penyelidikan. Itu artinya apa? Lagi tahap investigasi. Benar nggak sih atas laporan itu? Benar nggak sih CC-nya yang melakukan? Motifnya apa sih? Nah ini masih dalam investigasi guys. Tapi ini kasusnya masih tanda tanya ya. Jadi guys ceritanya, kemarin hari Kamis, itu tanggal 22 ya, si Sing Sang ini melaporkan CC-nya kebetulan teman kita, pekerja migran asal Indonesia, di mana dia ini melihat luka di tangan anaknya guys. Nah anaknya ini luka, pas ditanya anaknya ternyata ini katanya kena setrikaan. Akhirnya ayahnya ini langsung melaporkan ke polisi Taipo, di mana melaporkan pekerja migran asal Indonesia pada jam 4 sore ke polisi ya guys ya, dengan tuduhan penyerangan dengan setrika. Waduh, masuk logika nggak sih ya? Tapi ini kenyataan yang harus kita hadapi ya guys ya. Kalau masalah ini terjadi sama kamu, ya kamu harus mengikuti setiap proses on prosesnya ya guys ya, sampai kita dinyatakan bersalah enggak. Oke, jangan langsung mengejat mbaknya. Kita bahas bareng dulu ya guys ya. Akhirnya si Sing Sang ini melaporkan ke polisi, itu cece saya tuh menganiaya anak saya dengan setrika, ini lukanya. Dan anaknya itu dilarikan ke rumah sakit. Dilarikan ke rumah sakit pusat medis CUHK untuk perawatan. Jadi kalau misalkan dia dilarikan ke rumah sakit itu termasuknya serius ya lukanya. Oke, nah dalam keadaan ini pekerja migrannya belum menjalani tahanan. Ini artinya pekerja migran ini dalam proses investigasi dia diberikan sebagai tahanan luar sampai benar-benar dinyatakan bersalah atau tidak. Jadi bisa tinggal di luar dengan biasanya meninggalkan uang jaminan ya guys ya. Dan wajib lapor tentunya. Oke, ya mungkin yang sudah berkaitan dengan polisi udah paham ya tentang kalau misalkan kita dilaporkan ya begitu prosesnya guys ya. Oke guys, jadi ini terjadinya di Taipo ya guys ya, di kediaman Kastil GC Jalan Santong Taipo. Kira-kira tetangga kalian bukan? Jadi guys, si anak kecilnya ini perempuan ya guys ya, umurnya 4 tahun, sesoy. Ya lagi pakwa-pakwanya ya guys ya, lagi lagi aktif-aktifnya ya guys ya. Nah, mungkin nggak sih cece-nya ini melakukan penganiayaan? Kalaupun ini benar ya guys ya, terbukti terjadinya penganiayaan, ini termasuknya kan pelecehan kepada seorang anak. Dimana salah satunya pelecehan itu bukan hanya human harassment, bukan hanya pelecehan seksual aja guys. Pelecehan terhadap anak termasuknya melakukan kekerasan seperti ini. Nah, ini penjaranya, Kaisam baca ya guys ya, ini 3 bulan, terus dendanya $50.000 Hongkong. Waduh, kalau kita nggak punya duit sebanyak itu, otomatis kita ditebus dengan sel penjara yang lebih lama pastinya. Aduh guys, tapi secara logika, kenapa kok bisa pekerja migran ini masa sih menganiaya anak jagaannya, ya kan 4 tahun. Nah, kita tarik ulur, mungkin nggak sih ini si Cece bener-bener nganiaya, atau jangan-jangan bisa jadi ya guys ya, Cece-nya lagi nyetrika, si anaknya itu penasaran, Cece, hom hoyi tali toh, ini Cece panas nggak? Atau kemungkinan Cece-nya ini mau nakut-nakutin, ini hoyet boh, ya kan? CCTV kelihatan, dikirainya kita mau melakukan penganiayaan. Padahal kita cuma pengen memberikan peringatan kepada anak, awas nih panas nih kalau kamu nggak percaya nih kayak gini. Itu bisa saja guys.
Iya kan? Karena CCTV itu nggak bisa bohong. Yang CCTV lihat, cecenya ini mau mencelakakan. Terus akhirnya kesentet, bisa jadi lukanya ada, dan ini menjadikan penyebab cecenya ini dilaporkan. Itu dugaan pertama ya, menurut Kak Isam. Atau dugaan kedua, si cecenya ini lagi nyetrika, si anak kecilnya itu, mungkin cecenya lagi ngelihat kemana, jadinya hilang dari pengawasan, sehingga anak itu penasaran, nempel akhirnya luka. Kelihatan di CCTV, cecenya emlay. Itu bisa juga, iya kan? Atau dugaan ketiga, ya sesuai dengan laporan singsangnya, yaitu melakukan kekerasan kepada anak. Ya nobody knows, senakal-nakalnya anak, masa sih kita tega ya guys ya? Padahal pekerja migran Indonesia itu terkenal sayang gitu ya. Sampai kalian gagal move on kan? Gak mau cari majikan gara-gara sayang sama anaknya. Padahal kalau ngelihat emaknya sama bapaknya, udah empat gitu. Kita kerja nggak boleh pakai hati ya guys ya. Ya kerja ikhlas. Tapi kita nggak usah baper gitu. Mereka itu bukan keluarga kita, hanya sebatas kontrak saja, ya kan? Aduh. Nah, menurut kalian dugaannya yang paling bener nih, gimana nih guys menurut kalian? Ini belum keputusan polisi ya guys ya, jadi masih dalam penyelidikan. Kita bahas yuk kasus ini. Oke guys, ini poinnya apa? Poinnya, kalau kalian menyetrika, apalagi jaga anak kecil di bawah 5 tahun, itu kan lagi penasaran, ya kan? Mungkin nggak sih itu panas, itu setrika cece, bener nggak? Iya kan, pakwa. Rasa ingin tahu, wajar. Anak kecil masa pertumbuhan memang seperti itu. Contohnya kayak Tisam. Kayak Tisam itu jaga anak itu umur 5 tahun ke bawah. Saat kayak Tisam itu nyetrika, dia itu duduk guys di bawah meja setrikaan. Terus kayak Tisam ngomong, kamu lagi ngapain di situ? Dia ini penasaran guys. Kayak Tisam coba mundur dari meja itu, ternyata dia berdiri. Dia pengen nyobain itu panas atau enggak. Akhirnya spontan kayak Tisam itu marahin, don't touch, jangan sentuh, ya kan? Tapi tangan kayak Tisam itu kayak gini. Nah, untungnya pada saat itu CCTV-nya itu ditutup pakai topi. Loh Kak Isam, kenapa CCTV-nya ditutup pakai topi? Iya, karena anaknya Kak Isam ini terlalu kreatif. Katanya nggak mau maminya itu kelihatan. Jadinya ditutup pakai topi. Itu bukan kesalahan Kak Isam ya. Itu anaknya sendiri yang nutup guys. Dan maminya itu udah tahu. Jadi ya, slow gitu. Nah, celakanya CCTV on, iya kan? Kita kayak gini, dikiranya kita nggak becus jaga anak kecil. Jadi poinnya, untuk menghindari bahaya seperti ini, jangan menyetrika saat anak kamu masih belum tidur atau belum sekolah ya guys ya. Kalau kamu memang mau menyetrika, tidurkan dulu anakmu, anak jagaanmu. Nah, kalau sudah tidur baru kamu menyetrika, mengantisipasi keadaan seperti ini. Oke, sepakat ya. Tapi kalau ini memang kenyataannya cece-nya kurang sabar ya guys ya jangan diulangi ya guys ya. Ini sebagai peringatan kita buat kalian yang memiliki hutang piutang di luar atau memiliki masalah keluarga di rumah. Jangan lampiaskan ke anak yang kalian jaga. Kalian itu harus banyak-banyak istighfar. Sadarkan diri kalian. Istighfar, astagfirullahaladzim. Iya ya, masa saya marah karena suami saya selingkuh atau hutang bank ditagih kolektor, masa sih saya melampiaskan ke anak majikan? Ingat guys, di sini mereka yang menggaji kita. Wajar nggak sih kita melampiaskan marah kita dengan orang yang sudah memberikan uang setiap bulannya ke kita, walaupun kita ada tenaga ya di situ. Ini kan sangat orang yang tidak tahu berterima kasih gitu guys. Makanya hidup kalian sulit terus karena kalian tidak tahu berterima kasih. Iya kan? Karena kalian kerja nggak ikhlas, makanya diuji-uji terus sama Allah. Nah makanya buat kalian yang mungkin sekarang emosinya lagi nggak stabil, ayo istighfar, astagfirullahaladzim. Ya jangan lampiaskan ya guys ya. Ingat, itu bukan anak kita. Kita ini cuma numpang di situ. Resikonya penjara guys, sel prodeo. Kayak Isam, penjara Hongkong mah enak, makanannya ayam. Kita di rumah majikan makannya endog. Jangan seperti itu ya guys ya. Walaupun di penjara Hongkong kita bisa bekerja, maksudnya ada penghasilan tambahan, tapi kita bekerja di penjara Hongkong itu ya untuk beli tiket pesawat kita nanti saat kita dideportasi guys. Jadi jangan ya, seenak-enaknya penjara Hongkong lebih enak di rumah kita bisa main handphone ya. Di penjara Hongkong apa mungkin main handphone? Ya enggak lah. Puasa kalian itu nonton kayak Tisam nantinya. Oke, menurut kalian ini sepertinya benar-benar dianiaya sama cecenya atau mengadi-adi sih itu singsangnya? Ya kan? Kita tunggu hasil polisi ya guys ya. Kita di sini cuma diskusi aja. Oke, see you next video guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.